gue mau spill gimana caranya lu bisa jadi jauh lebih kaya cuma dalam 1 bulan doang. Tapi ini fair ngomong ya, ini tuh harus lu lakuin secepatnya karena ya kan ini bukan apa ya, lu bukan ngomongin judi atau apa yang tiap bulan pasti bisa gitu ya. Kenapa gue bisa ngomong gini? Gue tahu nih, ini pasti lu berasa kayak clickbait banget gitu ya, hooknya tuh kayak, wah ini apaan nih gitu kan. Nah tapi gini, ini gue ngomong fakta gitu, karena gini, sadar gak sih di Indonesia, bentar lagi kita tuh lagi mau Ramadan 2025, dan tiap Ramadan, setiap seller online, atau lu yang ngerti bisa jualan online gitu ya, itu tuh bisa cuan banget gitu, dan lu bisa dapetin banyak duit gitu. Jadi boleh dong gue bilang cara jadi kaya dalam 1 bulan, tapi momennya harus cepat. Kalau lu kelewat, bye. Maka dari itu sebelum gue mulai, buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dan lo aktifin tombol loncengnya ya. Oke, kita mulai. Jadi yang namanya Ramadan, siapa sih yang nggak tahu kalau tiap Ramadan tuh apa ya? Itu kayak udah momen lo cetak duit gitu. Gue banyak banget klien yang misalnya kayak tadinya omsetnya sebulan cuma 100 juta, total di Ramadan jadi 1 miliar. Bahkan yang paling fenomenal tuh dari 0 jadi 15 miliar. Itu sampai gue bikin bukunya tuh ya. Gitu ya. Nah, kali ini gue mau bagiin gimana caranya gitu ya. Lu bisa dapetin cuan banyak di Ramadan 2025. Bahkan nggak cuma sampai di situ loh. Ngomong-ngomong tentang ini juga, kalau misalnya nanti di video ini masih ada, mungkin gue bisa bagiin sebagiannya, bisa gue bagiin. Kalau lu ada yang masih pengen tahu lebih banyak lagi, kita di MEA mau ada acara namanya Jawara. Di Jawara ini kita benar-benar ngebahas tentang persiapan apa aja buat dapat cuan Ramadan di 2025, tanggalnya 15 Februari. Tapi gue nggak tahu tiketnya sisa berapa lagi. Jadi buat lo yang mau beli, mendingan lo cepetan beli ya. Nah, sekarang gimana caranya buat lo jadi lebih kaya selama Ramadan? Sebenarnya kuncinya gini, Ramadan tuh kan orang Indonesia semua dapat THR, yang artinya mendadak kaya. Se-Indonesia kita kaya 2 kali lipat dalam 1 bulan. Gini, lu kerja dimanapun ada yang ngasih gaji pasti siap. Maksudnya ada yang ngasih ada yang ngasih bonus atau komisi, ada yang enggak. Banyak juga yang enggak. Tapi THR semua perusahaan tuh wajib. Makanya gue bilang benar-benar momen di mana semua apa ya, se-Indonesia jadi 2 kali lebih kaya gitu ya. Dan kabar baiknya adalah orang Indonesia ketika punya THR pasti dibelanjain. Nah, makanya gimana cara kita dapat momen ini? Pertama adalah lu harus punya produk yang berbau-bau Ramadan. Berbau itu bukan berarti harus untung ya, tapi berbau itu sesuatu yang memang orang ini loh, orang memang pakai loh. Contoh baju baru, sepatu baru, terus apalagi kalau kayak jualan jasa mungkin kayak rambut baru, bener nggak? Terus handphone baru, case. Kalau nggak bisa beli handphone, beli casing, beli aksesoris gitu kan. Orang tuh bakal keluar barang-barang kayak gitu. Skincare, meskipun skincare ya mas gitu-gitu aja ya. Gitu ya. Terus udah gitu ya berbagai hal nih, apalagi nih ada sarung gitu. Banyak produk-produk yang di Ramadan ini bakal naik. Jadi pertama adalah pastiin lu bergerak di bidang yang tepat. Gitu ya. Jadi ini gue ngomong bisa buat seller, bisa buat afiliator nih. Ya. Buat seller, lu punya stoknya gak? Pasti lu punya stok. Gitu loh. Ibaratnya lo modal dulu deh gitu. Bener nggak? Ya, kalau nggak lo kerja sama reselleran atau gimana deh gitu. Kalau lo affiliate, lo cari nih barang-barang yang bakal ramai. Mereka kan apa sih bakal cuan habis gitu. Bahkan kalau di TikTok sendiri ya, yang gue tahu ya, TikTok ternyata imbas omset dari Ramadan itu bisa lebih besar dari 12-12. Sepenting itulah Ramadan. Ya, jadi pastiin lo punya stok, pastiin itu sesuai dengan momen gitu. Karena yang berikutnya adalah oke, kalau udah lihat barang yang lu mau bikin ini SKU-nya, kalau buat seller nih ini udah menjual belum? Menjual tuh gini loh, jangan sampai kayak lu harga barang biasa barangnya kayak gini. Ketika Ramadan gitu juga ya. Asem dong kalau gitu-gitu ya. Memang sih ada beberapa hal mungkin kalau kayak di Shopee judul jangan diganti. Tokopedia nggak bisa ganti judul gitu ya. Tapi maksud gua kalau misalnya lu mau bikin ini kan ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu ya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah, tapi gini, lu bisa ganti gambarnya, lu bisa tambahin video. Jadi lu bisa bikin berbagai macam konten. Gitu ya. Bikinnya dari kapan? Pas puasa? Enggak, dari sekarang persiapannya kagak bakalan cukup waktunya. Gitu dari sekarang siap-siapnya. Perlu stok berapa? Nah, ini ya kalau stok produksi gua rasa kalian bisa kira-kira sendiri gitu ya, butuh berapa banyak. Tapi kalau stok persiapan konten promosi, gua rasa lu produk-produk yang lu udah bisa terbukti ini lu pede laris, mungkin lu butuh 100 deh. 100 video mungkin. Satu produk. Jadi lu harus stok dari sekarang ini. Karena kalau misalnya enggak ya, lu pasti bakal kalah saing. Dan 100 ini, kuncinya juga gini, jangan sampai cuma lu doang yang bahas.
Karena gini loh, lu bayangin, kita mau ngomong di TikTok, kita mau ngomong di Shopee, kita mau ngomong di sosmed manapun, orang itu udah makin, apa ya, udah makin maksudnya, oke, contoh gini, lu bayangin ya, gue lagi jualan Affiliate Academy, gue bikin di akun gue semua 100 video, semuanya ngomongin Affiliate Academy, gue doang yang ngomong. Siapa yang percaya? Orang malah ngerasa itu mah lu doang yang ngomong. Bener nggak? Orang lain nggak ada yang bikin, orang lain nggak ada yang peduli, berarti barang lu jelek. Gitu. Nah, itu kuncinya tuh. Nah, terus 100 video itu dari mana? Jangan gua doang. Jadi misalnya gini, gua bikin 100 video, di akun gua 10, di akun yang lain 90 di post. Di banyak akun. Nah, ini kan bakal bilang, oh, ini orang banyak yang bahas nih. Ini kayak gini juga banyak yang review nih. Ini bakal bikin kesan trust. Bener nggak? Dan afiliatornya ya, gue tahu kalau misalnya buat produk baru mungkin lo nggak bisa dapet yang gede ya. Yang kecil-kecil sama juga nggak masalah. Yang penting banyak. Nah, terus udah gitu apa lagi? Konten udah siap. Yang kedua adalah lo harus punya yang namanya track, audiensnya harus dapat. Artinya apa? Di sini kita bersaing iklan. Siapin budget deh. Khusus budgetnya kan memang harus lebih dari biasanya. Kan lo mau dapat lebih banyak dari biasanya. Masa lo mau dapat lebih banyak budgetnya segitu ya nggak bisa dong. Memang udah kita siapin budget khusus dari jauh-jauh hari, kumpulin duit buat lo dapetin perhatian lebih banyak. Kontennya banyak, dibahas sama orang banyak, iklannya banyak. Nah ini bakal dapat banget sifat manusia yang namanya impulse buying. Bener nggak? Impulse buyingnya kena. Nah dari harga lo juga bisa jual mungkin lebih mahal dari biasanya. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya lu tahu lu ada kompetitor lu barangnya mungkin ada yang udah habis duluan, ada yang mana. Jadi ini tuh kalau kata gue momen dimana semua orang pasti kebagian untung. Gitu. Tinggal masalahnya ya, lu dapatnya di awal, di tengah, di belakang. Dan kalau bisa, misalnya lu pastiin juga, kalau oke, gue udah punya stok segini, kalau gue mau restock kekejar nggak? Jangan sampai momennya ini kayak, oke gue cuma segini, gue udah siapin konten, gue udah siapin apa, ya udah habis. Belum ngapa-ngapain udah habis, ya udah. Mau gimana lagi? Udahan dong jualannya, bener nggak? Nah, itu adalah beberapa caranya yang bisa lo lakuin. Gitu ya. Nah, buat yang tadi gue bahas, pengen bisa punya ratusan konten, di add segala macem. Kalau kalian, gue nggak keburu nih bikinnya. Tenang. Timnya kita punya service yang namanya jasa training video. Di mana training video ini dari produk kalian, itu kita bisa sulap jadi ratusan konten. Dan ratusan konten ini kita bakal, karena kita juga punya banyak afiliator, kita punya ribuan, ngomong-ngomong kita bisa blast ke ribuan afiliator, mereka bisa ngepromotin barang-barang kalian gitu ya. Dan dengan kayak gitu bikin efek trending dan bikin produk-produk kalian itu jadinya lebih gampang dikenal. Cuman gue bilang nih, Ramadan ini kan kita juga banyak kliennya masuk ya, jadi gue nggak tahu lo kebagian apa enggak. Mending kalau bisa lo konsultasi sama tim kita sekarang gitu ya. Jadi itu dia tadi nih cara singkat buat kaya lewat Ramadan. Nggak susah kan sebenarnya, bener nggak? Makanya gue pengen tahu pendapat kalian, lo tulis di komen. Jangan lupa buat like dan kirim ke teman-teman yang lain.